dipertegas ini ya. Jadi ahli itu hadir bukan untuk meringankan, bukan untuk memberatkan. Bahkan tidak boleh membela sama sekali. Karena pembela itu ada tugas advokat. Selamat siang, subscribers RSP YouTube channel yang kami muliakan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak berbincang-bincang narasumber kita, Pak Robintan Sulaiman. Apa kabar, Pak? Baik, semua baik. Jadi begini, Pak. Dengan ada banyaknya respons dan pertanyaan dari subscriber kita, ingin kita untuk mengangkat satu topik terkait dengan profesi hukum yang sebenarnya terkenal, tetapi exposure-nya kurang, Pak, yaitu ahli hukum. Bapak ahli hukum ya, Pak ya, sekaligus forensik legal auditor. Di dalam praktik penegakan hukum, apa sih sebenarnya peran dari ahli? Ahli itu sudah diatur di dalam ketentuan pasal 184 KUHP ya. Di situ disebut ya, ada beberapa yang bisa dipakai oleh penyidik ya untuk mendapatkan suatu peristiwa itu menjadi terang benderang. Jadi instrumennya ya salah satunya ahli. Di situ ada petunjuk, ada saksi fakta ya, ada namanya juga surat, ada juga yang disebut dengan keterangan dari tersangka atau terdakwa, dan juga ahli. Jadi ada 5 itu. Salah satunya ahli. Itu sudah diatur dalam KUHP. Jadi jelas itu sudah. Dalam suatu tahap penyidikan, Pak, apakah ahli tersebut mesti mendapatkan penunjukan? Oh begini, keterangan ahli itu di dalam hukum acara itu adalah orang yang dimintai secara resmi. Jadi kita mesti lihat dasar itu 187 huruf C ya di dalam KUHP itu. Jadi diminta secara resmi kepada yang bersangkutan sebagai ahli, dan yang orang yang ahli itu bisa dimintai keterangan oleh penyidik untuk supaya dapat menjelaskan secara doktrin akademik. Jadi penunjukan ahli itu perlu ya, kalau itu diminta dari universitas itu perlu ada penunjukan karena universitas mesti menunjuk. Tapi kalau ahli yang diminta oleh langsung secara pribadi itu tidak membutuhkan penunjukan. Hanya saja ahli itu kalau kita lihat literatur memang tidak ada definisinya yang pas ya untuk mengatakan bahwa seorang itu ahli atau tidak. Orang yang memiliki gelar yang banyak, yang panjang juga belum tentu dia ahli gitu loh. Tapi orang yang memiliki track record itu biasa seperti itu. Pak Karim Nasution pernah menulis bahwa ahli itu ya orang yang memiliki kompetensi di bidangnya. Jadi ahli itu sebenarnya kalau kita berbicara ahli itu tidak hanya di universitas, ahli itu ada di mana-mana. Persis contoh seperti dokter jantung. Dokter jantung tuh ada tuh praktek pribadi mereka itu loh. Tapi dia memiliki izin. Nah, di belakangan ini kan sudah diketahui bahwa ahli yang profesional, yang independen itu bisa mendapatkan sertifikat dari namanya BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah itu, kebetulan saya di situ ya, saya sebagai auditor khusus di hukum forensik, sehingga tidak membutuhkan lagi penunjukan dari universitas seperti itu. Jadi kita harus memahami itu ya secara benar. Seperti itu. Menarik ya Pak Robin, berarti Bapak mempunyai kapasitas dan kompetensi ahli yang sudah disertifikasi ya secara nasional, diakui secara nasional ya, keterangannya ya Pak ya? Iya, itu diakui oleh negara ya. Badan Nasional Sertifikasi Profesi itu secara nasional diakui. Ya, jadi artinya diakui negara seperti itu. Jadi kalau penyidik datang dengan saya, selalu saya mintakan juga kepada mereka untuk berbicara masalah keahlian ini kan membuat perkara jadi terang dari doktrin akademik. Iya. Nah kembali lagi nih Pak, soal penyidikan ya. Soal penyidikan menurut 184C itu kan ada banyak Pak ya. Ada tadi kata Bapak ada keterangan ahli, ada keterangan saksi. Nah ini menarik Pak, yang ingin saya tanyakan. Apa bedanya saksi dengan ahli? Ya jadi beda ya. Jadi dalam praktik itu sering terjadi ada pemahaman yang terbalik ya. Kalau yang disebut dengan saksi ahli itu tidak ada saksi ahli, yang ada tuh ahli. Saksi itu yang melihat, yang mendengar, yang merasakan. Jadi kalau kita bicara saksi ahli itu tidak ada dalam literatur, yang ada tuh keterangan ahli. Jadi beda.
keterangan ahli sama saksi. Saksi itu saksi fakta. Jadi berbeda, sama sekali berbeda. Sehingga ketika ahli itu diundang untuk memberikan keterangan, dia kedudukannya bukan sebagai saksi sebenarnya. Dia adalah memberikan keterangan ahli sesuai dengan kompetensinya. Jadi artinya sangat berbeda sekali ya, saksi fakta sama keterangan ahli itu. Berarti selama ini ada mispersepsi ya, karena seringkali orang menganggap ahli dengan saksi itu dicampur adukan kedudukannya. Ya. Nah berarti Pak, kalau misalkan begini kan sudah terang ya, dimana tadi Bapak bilang saksi itu lebih kepada saksi fakta, ia mengalami sendiri, ia melihat, mendengar, dan merasakan ya, dimana keterangan ahli memberikan keterangan secara akademik ya Pak ya. Ya, tidak ada pembelaan sama sekali, tidak ada pembelaan ya. Baik Pak. Nah berarti perlu diluruskan juga nih Pak, karena dalam prakteknya ada yang bilang kalau saksi itu kan bisa dua ya Pak ya, bisa memberatkan, bisa meringankan, itu betul ya Pak ya? Ya. Ada saksi meringankan. Nah, ada juga orang yang beranggapan ahli itu, keterangan ahli itu dapat meringankan, itu gimana Pak? Itu pemahaman yang keliru ya. Ahli itu tidak dalam kapasitas untuk meringankan atau memberatkan. Ahli itu beda dengan saksi fakta. Yang ada itu saksi fakta yang meringankan. Contoh nih, saya kasih contoh di dalam praktek ya. Dan ilustrasi ini saya kira agak keluar, agak menyimpang, tapi ini menurut saya ini sangat relevan dengan apa yang saya jelaskan. Misalnya contoh, orang melihat nih, orang dipukul. Terus saksi itu menjelaskan pada penyidik bahwa orang tersebut bukan dipukul, tapi hanya dipegang. Nah, itu kan saksi itu melihat faktanya, dia dipegang, berarti kan meringankan. Kalau ahli ditanya seperti itu, apakah apakah si pelaku itu memukul, kan ahli kan nggak tahu. Ahli kan tidak tahu. Ahli cuma melihat kalau yang disebut dengan doktrin akademik, misalnya memukul itu harus begini. Nah, itu ahli yang ngomong seperti itu. Jadi saya ulang lagi, tidak ada istilah saksi yang meringankan bagi keterangan ahli yang meringankan, tidak ada sama sekali itu. Yang ada tuh saksi yang meringankan, tapi saksi fakta itu mesti kita bedakan sama sekali. Saya mendapat suatu kesan ya, bahwa dalam penyidikan pun pertanyaan yang diajukan oleh penyidik pasti berbeda Pak, antara saksi fakta dengan ketika meminta keterangan ahli. Ya, benar ya Pak? Beda. Berarti begini Pak, pasti ada kiat-kiat dong, ada cara, ada teknik. Bagaimana sih untuk menanyakan keterangan ahli yang benar? Ya, jadi penyidik itu penyidiknya harus memahami dulu ya, beda keterangan ahli sama saksi tadi. Jadi begini, satu tempo yang dilakukan oleh penyidik itu sebenarnya dia berpikir konstruksi mindsetnya itu adalah seperti saksi biasa. Nah, ini yang mesti diluruskan. Jadi ini ilustrasi lagi gitu. Satu tempo penyidik itu misalnya dia bangun rumah. Setelah dia bangun selesai, isinya sudah dilengkapi, ahli dibawa ke dalam rumah itu. Terus dia tunjuk nih, ini sofa kan Pak? Dia tunjuk sofa. Ya pasti ahli bilang sofa. Ini televisi kan Pak? Pasti dia bilang TV dong. Ini dapur kan Pak? Ini kitchen kan Pak? Betul kan Pak? Dia nunjuk kitchen nih. Dan seterusnya. Nggak mungkin kan dia waktu nunjuk kitchen dia bilang ini kamar mandi. Kan nggak mungkin seperti itu. Jadi ahli itu dibawa ke satu rumah yang sudah jadi ini, dibawa ditunjuk-tunjukin itu. Jadi ahli diminta untuk konfirmasi. Ini yang keliru. Ini yang tidak boleh terjadi sebenarnya. Ahli itu tidak boleh seperti itu diberikan suasana ataupun keterangan seperti itu. Yang benar itu adalah begini. Si penyidik tanya nih, ilustrasinya lagi nih. Pak, saya mau bangun rumah tipe minimalis. Bagaimana Pak rumah tipe minimalis itu menurut Bapak? Nah, tipe minimalis itu permainannya banyak di kaca. Jadi walaupun itu sempit nanti kelihatannya agak gede, kita akan melihat dari barang-barang yang kita akan tata supaya tidak banyak barang yang ditaruh dan lain sebagainya sehingga inilah bentuk daripada rumah minimalis. Artinya apa? Biarkan ahli itu berbicara satu konstruksi hukum yang digambarkan oleh penyidik, bukan penyidik menyediakan rumah itu untuk ditunjuk-tunjuk itu yang keliru. Itu yang sering terjadi ya. Nah, dalam prakteknya kalau saya pribadi saya tidak akan mau terjebak dengan suasana seperti itu. Karena mengapa? Karena sebagai saksi ahli, baik itu di pengadilan, di muka yang mulia itu juga, saya sering berbicara, saya akan berbicara doktrin akademik. Saya tidak akan ikut serta dalam respraknya, tidak ikut serta dalam pokok perkaranya. Pokok perkara kan yang mulia yang memeriksa sama para pengacara serta yang berdebat dengan para penuntut umum ini.
Itu yang kita mesti betul-betul memahami bahwa ahli itu tidak boleh diberikan keterangan fait accompli. Karena kalau ahli itu diberikan keterangan fait accompli, contoh dikasih sodorkan es teh manis, nggak mungkin dia bilang kopi. Itu pasti dibilang es teh manis seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu ilustrasinya. Betul, Pak. Jadi saya mengambil kesimpulan ya, bahwa guna keterangan ahli itu memang bukan untuk meringankan ya Pak, tapi hanya memberikan suatu pemahaman ya Pak ya atas duduk perkara, tapi bukan resprak dalam respraknya secara konteks, tetapi dari segi hukumnya, konstruksi hukumnya, dari segi doktrin akademiknya. Iya, betul. Jadi begini ya, mungkin agak dipertegas ini ya. Jadi ahli itu hadir bukan untuk meringankan, bukan untuk memberatkan. Bahkan tidak boleh membela sama sekali. Karena pembela itu ada tugas advokat. Advokat yang membela. Ahli kalau dalam prakteknya itu disodorkan seperti itu kan nanti tampak seolah-olah ahli itu kan membela dong. Seperti itu. Ini yang tidak boleh terjadi. Jadi ahli, saya ulang, siapapun yang ngundang ahli, ya, penyidik tidak boleh curiga. Siapapun yang ngundang ahli. Sepanjang ahli tersebut berbicara masalah doktrin akademik dalam kompetensinya. Itu. Ya. Baik, Pak. Nah, Bapak ini kan ahli hukum ya Pak ya, udah 30 tahun ya Pak ya menjadi ahli hukum. Pertanyaan saya Pak, sebagai seorang ahli hukum nih yang memberikan suatu kajian dalam bentuk forensik legal audit ya, yang tadi sudah kita bahas di awal perbincangan kita, apa peran dari keterangan yang Bapak berikan selama proses penyidikan dan dasar hukumnya apa Pak? Ya, jadi begini, penyidikan itu kan kita sudah tahu bersama bahwa penyidik itu kan membuat perkara jadi terang. Penyidik pun tidak boleh memihak. Penyidik itu kan orang yang independen, orang yang tidak terlepas daripada segala tekanan. Penyidik itu tidak ada istilah atasan. Atasan penyidik itu hukum. Jadi tidak ada atasan dia itu sebenarnya. Itu penyidik. Karena penyidik itu memang diberikan kebebasan sehingga penyidik boleh mengambil sikap, mengambil kesimpulan, ya kan? Nanti dipertanggungjawabkan di pengadilan, dipertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Kalau terjadi abuse oleh penyidik, penyidik akan ambil resiko itu. Ataupun terjadi kesalahan dan sebagainya diuji nanti kerjanya penyidik ini. Ini menarik ini yang ditanyakan oleh Ibu Gio ini, ya begini. 187 huruf C, 187 huruf C itu mengenai quantum itu mengamanatkan kepada penyidik bahwa mereka ini ataupun penyidik ini boleh meminta keterangan secara resmi kepada ahli. Nah, kebetulan saya kira-kira hampir mungkin hampir 20 tahun yang lalu ya, 20 tahun, ya hampir 20 tahun yang lalu saya itu menemukan satu metode yang menurut saya ini sangat bermanfaat bagi penegakan hukum. Tadi yang Ibu bilang tadi kajian hukum ya. Nah, kajian hukum tuh banyak dikenal. Tapi saya lebih banyak bekerja di dalam kajian hukum yang bersifat namanya forensic legal audit, ya kan. Orang mengenal forensik hanya pada bidang-bidang tertentu. Ternyata forensik itu dalam kamusnya ya, dalam Black Dictionary itu luas sekali ya. Forensik itu ada di kesehatan, ada di tubuh manusia, ada di kimia, ada di fisika, ada di beton, ada di aspal, ada di air, semua bisa di forensik termasuk hukum gitu loh. Nah, saya membidani ini dengan beberapa teman-teman senior ya di Mabes Polri. Waktu itu kami menemukan beberapa kesulitan para penyidik itu, kebuntuan dalam penegakan hukum, sehingga kami menemukan ini metode forensic legal audit ini. Forensic legal audit ini kajiannya itu berbentuk satu kajian ya, kajian komprehensif ya, di mana penyidik itu dapat menjadikan guidance ini ya, apalagi untuk penuntutan ataupun untuk katakanlah memberikan rest security, kepastian hukum kepada para pencari keadilan ini ya. Namun sayangnya banyak sekali ya, mungkin mayoritas nggak mengenal ini gitu loh, tidak mengenal yang namanya forensic legal audit ini. Memang menurut saya sih memang mungkin tidak tersosialisasi dengan baik, dan ataupun mungkin karena rutinitas ya, cara bekerjanya itu hanya berkiblat kepada apa yang ada ya, sehingga yang hal seperti ini sangat kurang sekali disosialisasikan. Saya melihat tuh kurang sekali ya. Jangankan
itu aparat penegak hukum sendiri yang hari-hari kerja itu dia tidak paham dengan apa itu forensic legal audit. Yang mereka pahami itu hanya ya ahli yang dimintakan diwawancarai, diinterview, dibuat berita acara. Itu yang terjadi yang ada sekarang ini. Nah, itu yang mungkin ada terobosan karena kajian independen ini bisa dipertanggungjawabkan, bisa berguna bagi penuntut umum, bisa berguna bagi yang mulia juga hakim ya. Dan hakim juga boleh meminta sebenarnya, tapi hakim selama ini tidak pernah menggunakan itu, padahal itu kewenangannya hakim untuk menggali satu peristiwa itu untuk memberikan kepastian hukum, manfaat serta keadilan. Nah, seperti itu. Jadi hampir 20 tahun yang lalu ya, tahun 1990 itu saya sudah memulai ya. Nah, seperti itu. Jadi tahun 1990 itu saya sudah memulai ya. Terus kami mulai di Barreskrim itu tahun 1994 mulai. Kita mulai coba gitu. Kita mulai coba dengan itu nampaknya itu bermanfaat sekali ya. Tapi belakangan ini karena mungkin tidak tersosialisasi dengan baik sehingga ya forensic legal audit itu seperti di video-video yang lalu yang saya katakan, forensic legal audit ini sebenarnya sangat berguna ya. Kalau misalnya memang ada katakanlah peristiwa hukum ya, kita bisa menggunakan itu sebagai apa ya, sebagai bentuk dari apa namanya itu keterangan ahli yang komprehensif ya. Ini yang sangat berguna, bermanfaat bagi kita semua. Iya Pak, baik. Jadi kalau bisa saya tarik kesimpulan, adanya terobosan forensik legal audit ini sebenarnya hal yang sangat baik dan angin segar ya Pak ya bagi para penegak hukum. Karena kan sudah dikaji nih Pak secara komprehensif ya, dari segi kausa proxima, dari segi kronologi, dicocokkan dengan semua rentetan instrumen perundang-undangan yang ada, lalu dikaji kan Pak. Justru memang menurut saya gampang sekali ya para penegak hukum sangat dimudahkan dengan eksistensi dari forensic legal audit ini. Nah, menjawab dari permasalahan kenapa tidak tersosialisasi dengan baik. Padahal kan ini sebenarnya sudah berjalan 20 tahun, 30 tahun yang tadi Bapak sebutkan. Ya, balik lagi Pak ke kultur yang doktrin Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa ya suatu iklim penegakan hukum itu kan ada 3 ya Pak ya, yang dari personelnya, dari hukumnya sendiri, dan dari kultur. Yang saya lihat yang terjadi sekarang itu kulturnya Pak, mungkin udah melihat nih, oh ini terobosan yang baik, cuman ya karena mungkin tidak ada gerakan dan dorongan untuk berubah, nyaman dengan rutinitas, nyaman dengan ritme kerjanya ya, jadi yang terjadi seperti itu. Padahal sebetulnya ada forensic legal audit ini sangat membantu. Oh sangat. Jadi begini, mayoritas tidak memahami ya, tapi ada beberapa penegak hukum ya, saya bicara di kalangan kepolisian tuh, mereka minta dari beberapa Polda ya, dari Merauke, dari Polda Papua, Polda Sumut, Polda Sumsel, Polda Metro, ada juga Polda Jabar, ada juga ya beberapa yang memahami kerja Polda Jatim ya, memahami kerja saya gitu. Tapi kebanyakan nggak mengerti. Jadi kalau tidak mengerti ya bagaimana kita mengkomunikasikan ini kan, hal yang baik ini kan. Tapi ya itulah terjadi. Maka banyak sekali kasus-kasus yang stuck ya. Stuck itu karena apa? Timbul kebuntuan yang tidak bisa diselesaikan karena ya itu tadi ya, karena tidak ada terobosan baru ya. Nah, legal audit ini saya kasih contoh ya seperti ini. Ini ada namanya legal opinion ya. Legal opinion ya, ini permintaan dari mana ini? Ini bisa dari Mabes Polri ya, bisa dari Mabes Polri ini, bisa dari perusahaan juga, bisa dari Polda, Polres ya. Bahkan Polsek juga pernah minta sama kita untuk melihat perkara ini jadi jelas gitu loh. Jadi kita melihat bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan ini menurut saya ini penting ya untuk kita ketahui. Ini keterangan ahli kontra expert sesuai dengan pasal 187 huruf C KUHP. Tebal sekali ya Pak ya? Tergantung ya. Ini tergantung daripada bahan-bahannya ya. Ini lampirannya, bukti-buktinya ada, terus kronologi. Jadi kita ada ini bagian-bagiannya, ada kronologi, ada analisis, ada kesimpulan. Nah ini tergantung dari bagaimana feedingnya dari penyidik. Biasanya tuh penyidik yang datang kepada saya itu saya minta gelar perkara.
gelar perkara di depan saya. Jadi saya mau melihat itu secara betul-betul secara komprehensif, betul-betul secara maksudnya secara benar-benar ini ya, objektif gitu. Saya tidak mau apa namanya separuh-separuh kalau kerja kan, karena ini menyangkut nasib orang kan. Nah, kita harus tahu bahwa forensic legal audit ini adalah terobosan ya. Waktu itu saya pernah berbicara juga dengan beberapa petinggi, ya ada beberapa petinggi yang resisten ya, saya juga menyadari resistensi ini kan banyak faktor ya, salah satunya mungkin ya tadi kebiasaan kultur tadi kan. Resistensi itu saya kira ada di mana-mana, cuma yang mungkin yang mau yang mau betul-betul ya berubah ya, karena perubahan itu adalah keharusan ya kan. Memang saya tahu, sadar betul ya bahwa perubahan itu juga tidak menjamin itu lebih baik, tapi kalau tidak berubah ya tidak akan lebih baik, seperti itu kan. Ini adalah terobosan yang mungkin bisa dipakai ya kan. Nah, bagaimana cara mintanya? Ya mereka minta kasih surat ke saya gitu loh. Ini dari reskrim mana ini? Nah, ini mereka minta surat, mereka kasih surat ke saya, minta resmi gitu, cara resmi. Dan ini kita buat sedemikian rupa untuk supaya penyidik itu tahu, ini loh guidance hukumnya loh. Saya tidak ikut-ikut dalam pokok perkara, ini guidance seperti ini. Kalau kamu mau buat mobil Mercedes, itu beda komponennya dan strukturnya dengan membuat mobil Avanza. Beda gitu loh. Jadi ahli itu betul-betul kalau di forensik ini betul-betul dilepas betul. Jadi seperti ilustrasinya itu seperti darah gitu loh. Jadi dikasih darahnya itu nanti saya akan periksa kolesterolnya, trigliseridnya, ya kan, kadar gulanya seperti itu loh, endap laju dalam darahnya, mungkin juga ada virus dan sebagainya. Nanti dari situ kita serahkan sama penyidik nih, ini loh hasil laboratorium kami forensik ini begini loh, hukumnya seperti ini. Terserah nanti bagaimana. Nah pertanyaannya mungkin saya tajamin lagi mungkin Ibu Gio ya. Apakah ini mengikat? Ingat ya, penyidik itu independen, penyidik itu tidak bisa diatur oleh siapapun. Ya kan, termasuk ahli. Dia boleh pakai, boleh tidak. Boleh. Jadi soalnya dia minta terus dia nggak mau pakai misalnya, boleh itu. Tapi ada konsekuensinya. Nanti ketika itu diuji dan sebagainya kan dia tidak akan perform kan di situ kan nanti kan. Nanti ada sanksinya tersendiri kan bagi para penyidik yang mungkin ada miss ataupun mungkin dia offset sengaja atau dia doles dan sebagainya. Sepanjang forensic legal audit itu diberikan kepada penyidik itu secara terang benderang dan tidak memihak dan sebagainya, saya kira nggak ada ruginya sama sekali untuk kan membuat perkara jadi terang. Seperti itu. Ini yang terjadi ya, praktek seperti itu. Banyak mereka datang ke sini, banyak juga yang datang, tapi kebanyakan nggak ngerti. Tapi banyak juga yang tahu. Ada beberapa yang mengerti, yang memahami, mungkin yang sudah diedukasi, terus mereka sudah mengetahui manfaatnya dan sebagainya. Ini juga bagus untuk pimpinannya juga. Pimpinan katakanlah satuan atasnya, misalnya untuk kapoldanya, untuk direkturnya gitu loh. Untuk mengontrol kinerja ini, kan kita ini kan mesti dikontrol kinerja. Kalau nggak dikontrol kan mau jadi apa seperti itu. Jadi terjadilah kesewenang-wenangan ya kan. Dan lain sebagainya tadi seperti itu ya. Wah, terima kasih Pak ya. Kami sangat diterangkan ya dengan penjelasan Bapak. Sekarang kami udah tahu nih. Oh, tidak ada namanya saksi ahli ya. Tidak ada. Adanya keterangan ahli. Dan ahli tadi berbeda dengan saksi fakta. Ya. Tidak ada ahli yang meringankan. Nah, jadi kadang-kadang begini, ada berita acara saksi ahli sudah salah, tambah lagi meringankan, lebih salah lagi. Kalau saksi yang meringankan fakta, ya. Tapi kalau misalnya terhadap ahli, bukannya panggilan. Ya kan? Panggilan itu terhadap saksi fakta. Kalau ahli itu namanya itu undangan. Undangan. Tidak ada namanya tuh saksi ahli itu dipaksa untuk, tidak ada. Gitu. Kan kalau di pro justisia, panggilan. Tapi kalau untuk ahli, undangan. Tidak boleh panggilan, tidak boleh itu. Iya. Ini kadang-kadang, menurut saya, ini bukan disengaja. Ini karena tidak paham. Ketidaktahuan ya. Ketidaktahuan. Nah ini kan dikoreksi. Harus dikoreksi. Ya kan? Satuan atas mesti mengoreksi ini. Ya kan? Nah kalau satuan atasnya tidak mengerti, nah ini yang lebih parah lagi. Makin jauh, makin sesat gitu loh. Wah, terima kasih loh Pak atas waktunya, atas penjelasannya ya. Semoga berguna untuk para subscribers kami juga. Dan untuk masyarakat diberikan edukasi. Sukses terus ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih.